TKP pertama maupun di TKP kedua yang berdasarkan laporan polisi pertama dan kedua, barang bukti yang diamankan dan disita yang kita perlihatkan di depan ini sebanyak 450.000 botol rokok. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Bea Cukai Kantor Jakarta yang ada di samping saya, kemudian Pak Wadir Krimsus Polda Metro Jaya, dan juga Kasubdit Indak Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus terkait dengan perdagangan rokok secara ilegal. Kasus ini diungkap oleh Subdit 1 Indak Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Kantor Bea Cukai Jakarta, sehingga kami di sini juga menghadirkan beliau-beliau yang dari Kantor Bea Cukai. Kebetulan ini Kepala Kantor juga hadir di sini. Kasus ini rekan-rekan mendasari adanya 2 laporan polisi yang diterima oleh Polda Metro Jaya, dalam hal ini Subdit Indak Direktorat Kriminal Khusus. Yang pertama adalah pada tanggal 6 Januari 2022, kemudian yang kedua tanggal 12 Januari 2022. Kemudian waktu kejadian dan tempat terjadinya tindak pidana atau kejahatan ini ada 2 tempat. Yang pertama itu pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 kurang lebih jam 11.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pasar Cibubur, Jakarta Timur. Kemudian yang kedua itu pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 kurang lebih pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kemudian dalam kejahatan ini yang menjadi korban adalah negara dan masyarakat. Kemudian hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dari Subdit Indak dibantu dengan Kantor Bea Cukai Jakarta, sudah ada pelaku dalam kejahatan ini. Yang pertama dari TKP pertama atau laporan polisi pada tanggal 6 Januari 2022, itu sudah ada pelaku atas nama AM, laki-laki usia 25 tahun. Kemudian perannya di sini adalah menjual rokok secara online. Kemudian telah melakukan kegiatan ini selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian terhadap TKP kedua atau laporan polisi kedua yang tanggal 12 Januari 2022 itu, ini pelakunya inisialnya M, laki-laki umur 50 tahun. Perannya adalah membeli rokok tanpa pita cukai dari daerah Pamekasan, Jawa Timur, kemudian dioperasionalkan atau dijual, dan ini telah melakukan kegiatan selama 4 bulan. Kemudian ada beberapa saksi yang sudah kita periksa terkait dengan hal ini. Yang pertama inisialnya AS, usia 30 tahun. Yang kedua RH, usia 21 tahun. Kemudian cara para pelaku ini dalam melakukan kejahatannya yang merugikan negara tersebut. Yang pertama ini pada TKP pertama, ya, pelaku melakukan pembelian rokok tanpa pita cukai dari orang ke orang, kemudian menyimpan rokok tersebut di sebuah rumah, kemudian diperjualbelikan ke toko atau warung yang berada di wilayah Jabotabek. Kemudian terhadap TKP kedua atau laporan polisi tanggal 12 Januari 2022,
Ini modus operandi yang digunakan pelaku adalah pelaku melakukan pembelian rokok tanpa pita cukai dari seseorang, ya, yang sudah kita ketahui, kemudian menyimpan rokok tersebut di rumah saksi AS untuk kemudian diperjualbelikan ke toko warung yang berada di wilayah Jabodetabek. Kemudian pengungkapan kasus ini berawal dari adanya laporan masyarakat atau informasi masyarakat yang diketahui bahwa ada dugaan tindak pidana memperdagangkan dan memperjualbelikan rokok tanpa izin secara online di marketplace Shopee, jadi melalui media sosial. Kemudian terhadap LP yang pertama yang saya sampaikan tadi, yang tanggal 6 Januari 2022, itu penyidik dari Subdit Indak Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai pada tanggal 11 Januari telah melimpahkan ke Bea Cukai untuk dilakukan penanganan dan pendalaman lebih lanjut, dalam hal ini Bea Cukai Jakarta. Kemudian demikian juga dengan laporan polisi kedua, ya. Ini juga bisa kita ungkap berawal dari adanya informasi masyarakat, adanya dugaan tindak pidana berupa memperdagangkan atau menjual rokok tanpa izin di wilayah Jabodetabek. Dari kejahatan yang dilakukan para pelaku, baik di TKP pertama maupun di TKP kedua, yang berdasarkan laporan polisi pertama dan kedua, barang bukti yang diamankan dan disita yang kita perlihatkan di depan ini sebanyak 450.000 batang rokok atau 30.000 bungkus rokok. Kemudian pasal yang akan dijerat kepada para pelaku oleh penyidik nantinya adalah pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 tentang cukai, di mana ancaman pidananya paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak atau maksimal 10 kali nilai cukai. Kemudian saya perlu sampaikan juga dampak negatif daripada kejahatan ini adalah yang pertama, merugikan masyarakat sebagai konsumen karena tidak adanya izin dalam perdagangan rokok tanpa cukai ini. Kemudian yang kedua, menghambat pembangunan nasional dengan tidak terbayarnya pajak, dalam hal ini pajak pita cukai. Kemudian yang ketiga, menimbulkan kerugian negara akibat tidak dibayarkannya bea masuk barang impor, pendapatan negara menurun dan stabilitas keuangan terganggu. Kemudian perhitungan terhadap kerugian yang dilakukan oleh para pelaku ini, yang tentunya dalam hal ini dirugikan oleh negara dan masyarakat, kalau dikalkulasi dengan angka uang atau rupiah, setelah kita lakukan perhitungan terhadap nilai cukai dengan barang bukti yang ada, maka kerugian mencapai 350 juta. Demikian rekan-rekan, ya. Jadi ini akibat kerugian yang ditimbulkan ini tentunya